Saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang Bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa, nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali ada seorang, katakanlah juga imam satu masjid, yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman. Pendeta ini harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Halo saudara-saudara, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menambah iman kita semuanya. Sangat luar biasa kesaksian dari seorang hamba Tuhan ini. Bagaimana ketika kelompok-kelompok intoleran menyerang, mengganggu mereka beribadah, Bapak pendeta ini sangat beriman dan sangat berani menghadapi pelaku-pelakunya. Dan akhirnya ketika Bapak pendeta ini berkata, kalau kalian mau melarang kami ibadah, silahkan. Tapi ingat, Anda bukan berurusan dengan kami, tapi Anda berurusan dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah. Dan singkat cerita, saudara, oknum-oknum pelaku-pelaku intoleran ini, mereka meninggoy. Dan seorang imam masjid juga yang diceritakan Bapak pendeta ini meninggoy malamnya ketika siang-siangnya mereka mengganggu orang Kristen beribadah. Itu artinya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Pembalasan bukanlah hak kita, tetapi adalah hak Tuhan. Biarlah kiranya video ini boleh memberikan iman bagi kita, agar kita jangan takut menghadapi kelompok-kelompok intoleran ini. Dan kita sudah melihat, saudara,
bagaimana di Indonesia ini khususnya, gereja-gereja mungkin banyak ditutup, gereja-gereja mungkin banyak dipersekusi, tetapi kita melihat itu tidak menghalangi anak-anak Tuhan untuk semakin beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Memang apa yang mereka lakukan itu sudah ada tertulis di dalam Alkitab, bahwa hal itu akan terjadi, dan bahkan mereka akan menganggap apa yang jahat yang mereka lakukan, mereka anggap itu adalah perbuatan yang memuliakan Allah. Tetapi mereka mendapat balasan. Kiranya video ini boleh menjadi pelajaran penting dan peringatan keras, khususnya bagi kaum-kaum intoleran yang mengganggu, yaitu orang Kristen beribadah, bahwa mereka akan mendapatkan balasannya dari Tuhan itu sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini sangat betul, bahwa ketika mereka mengganggu orang Kristen beribadah, sesungguhnya mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia. Mereka sesungguhnya sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus yang hidup. Dan itulah kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika Paulus, yang dulu namanya adalah Saulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang penjahat yang menangkap orang-orang Kristen, yang memenjarakan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tapi ketika di tengah perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus ditangkap oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku, hai Saulus?" Itu artinya ketika Saulus menganiaya orang Kristen, dia sedang menganiaya Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesuslah kepala dan kitalah anggota-anggota, yaitu jemaatnya. Dan ketika anggota-anggotanya diganggu, diserang, maka itu artinya dia sedang berhadapan dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya teman-teman dimanapun kita berada, video yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menguatkan iman kepercayaan kita, agar kita tidak takut menghadapi hal-hal tersebut, karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Mungkin hukum negara ya tidak menjalankan seperti yang kita inginkan untuk menangkap pelaku-pelaku, tidak apa-apa. Ada hukum surga yang tidak akan, bagaimana mereka tidak akan bisa lolos dari situ. Shalom saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.